Oke, di video kali ini saya ingin memberikan 4 pertandingan untuk preview match ya dari Dewa United dengan Arema, lalu Persib Bandung dengan Madura United, Persija Jakarta dengan PSM Makassar, dan juga Barito Putra dengan Persita Tangerang. Ini akan bermain di hari Sabtu semua ya, jadi langsung ada 4 pertandingan. Kita langsung mulai dulu dari Dewa United dengan Arema FC ya. Ini akan bermain di kandang Dewa United, jam kick-off-nya jam 3 sore ya, waktu Indonesia bagian Barat. Bermain di Stadion Indomilk Arena. Jadi Dewa United dan Arema FC ini salah satu tim yang menurut saya sejauh ini performnya cukup bagus di friendly match kemarin, terutama untuk Dewa United ya. Dari komposisi pemain yang dimiliki saat ini cukup kuat, lalu skema permainannya juga Dewa United cukup bagus. Tinggal kita akan lihat besok ya bagaimana dalam hal menciptakan gol nih untuk Dewa United. Karena ya skema permainannya sebenarnya sudah cukup bagus untuk Dewa United. Dan untuk Arema FC dari segi komposisi pemain juga sama, ini sama-sama kuatnya. Tapi yang kembali lagi menjadi sorotan saya adalah di perform pemain asingnya. Ya, apakah besok pemain asing yang sudah didatangkan bisa langsung diturunkan semua? Nah, ini yang akan menjadi sorotan utama saya. Karena kalau dilihat dari skema permainan Arema FC, ya sejauh ini dari pelatihnya sendiri, saya kira belum terbentuk cukup baik atau cukup matang ya dari skemanya. Tapi kalau dilihat dari pemain-pemain intinya di musim ini dengan di musim lalu, ya Arema FC sebenarnya masih sama, diisi oleh pemain-pemain yang sama. Ya, jadi dari skema permainan ya saya kira Arema FC lebih memiliki modal yang cukup kuat dalam hal chemistry. Tinggal di masalah pemain asingnya ini adaptasinya akan seperti apa. Ya, terutama dalam hal urusan menciptakan gol. Karena Arema FC ya kehilangan Yudo juga ya karena riwayat cedera, lalu pemain asingnya ada Kamara ya yang juga out, Abel Kamara. Nah, ini kita akan lihat nanti penggantinya apakah bisa menciptakan gol, chemistry-nya sudah ketemu atau belum. Ya ini kembali lagi dari chemistry antara pemain asing dengan pemain yang lama. Ya, jadi untuk Dewa United dari skema permainan saya kira sudah cukup matang, tinggal kembali lagi di ya peluang-peluang untuk menciptakan gol bisa dimaksimalkan dengan baik atau tidak. Dan untuk Arema FC ini bukan pertandingan yang mudah lawan Dewa United karena selain skemanya sudah cukup matang dari Dewa United ya, ini juga komposisi pemain Dewa United cukup bagus, terutama dari sektor sayap atau flank. Ya, ini perlu dicermati oleh lini tengah dari Arema FC. Jadi besok kita akan lihat bagaimana untuk pertandingan Dewa United dengan Arema FC, nanti kita bahas di reviewnya ya. Lalu next dari Persib Bandung dengan Madura United. Ini jam kick-off-nya sama ya, jam 3 sore sama dengan Dewa United dan Arema FC. Jadi mungkin saya akan nonton langsung dua-duanya ini. Ya, untuk Persib Bandung dan Madura United, kalau dilihat dari skema permainan, saya kira Madura United yang lebih baik daripada Persib Bandung. Karena sejauh ini saya melihat dari friendly match friendly match doang, ya Madura United dari skema permainan sudah terbentuk cukup baik. Tapi untuk Persib Bandung, untuk komposisi pemain, ini saya kira ya kalau dilihat dari pemain-pemain asing yang didatangkan dari Luis Milla, ya ini tinggal kembali lagi ke chemistry atau apakah sesuai dari skema permainan yang Luis Milla atau tidak. Karena ini kan pemain yang diinginkan oleh Luis Milla. Jadi yang menjadi sorotan utama saya untuk di pertandingan besok, untuk Persib Bandung adalah di skema permainannya dengan pemain-pemain asing yang baru. Ya, ini kalau boleh dibilang diisi oleh pemain Spanyol ya, keinginannya Luis Milla. Nah, ini saya ingin lihat apakah dengan kedatangan pemain yang diinginkan oleh Luis Milla, skema permainan dari Persib Bandung ini justru semakin solid. Ya, inilah yang saya bilang era baru dari Persib Bandung kalau bisa menemukan pemain yang sesuai keinginannya Luis Milla. Ya, jadi untuk Persib Bandung besok saya ingin lihat dari skema permainannya di bawah dari pemain-pemain asing yang baru, apakah sudah semakin matang dan solid atau belum. Lalu untuk Madura United, ya kalau dibilang dari skema permainan sudah cukup bagus, ya. Lalu untuk masalah menciptakan gol juga kita akan lihat untuk Madura United. Yang paling penting di pertandingan besok untuk Madura United bisa menjaga konsistensinya dari awal menit sampai akhir menit. Ini yang saya ingin lihat untuk Madura United besok. Ya, jadi nanti kita akan ketemu di video review dari Persib Bandung dan juga Madura United. Lalu next kita ke Persija Jakarta lawan PSM Makassar ya. Ini bermain jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau di Makassar jam 8 malam ya.
ini akan bermain di stadion GBK ya kalau di data saya, tapi nggak tahu apakah di GBK atau di Patriot Bekasi ya. Jadi untuk Persija Jakarta dan PSM Makassar jelas memiliki skema permainan yang berbeda. Persija Jakarta lebih bermain dengan bola-bola possession, sedangkan untuk PSM Makassar lebih bermain dengan mengandalkan passing cepat. Ya, jadi untuk Persija Jakarta yang besok kita akan lihat skemanya berhasil atau tidak ya dari bola possessionnya. Ya, berapa persen dengan bola possession PSM Makassar. Lalu untuk PSM Makassar yang kita akan lihat di pertandingan besok bukan di bola possessionnya, tapi peluang atau shoot ya, off target, on target, corner juga sama. Ini ada berapa? Ya, ini yang kita akan lihat untuk bukti kalau memang skema permainan kedua tim ini berhasil dijalankan. Jadi Persija bola possession, PSM Makassar lebih ke shoot on target, off target, corner kick juga. Ini ya. Lalu yang paling penting dalam pertandingan ini adalah bagaimana Persija Jakarta dalam hal skema permainan yang sudah konsisten. Ya ini kembali lagi di masalah Simic nanti ya. Apakah Simic bisa menjadi starter atau enggak, atau mungkin Aji Kusuma yang dijadikan starter. Nah ini kembali lagi bisa menciptakan peluang-peluang untuk menjadi gol atau enggak. Ini yang menjadi PR saya di musim lalu untuk Persija Jakarta. Ya sama, di musim ini juga sama. Saya ingin lihat apakah dalam hal menciptakan gol ya Persija Jakarta sudah ada peningkatan. Tapi kalau dilihat dari skema permainan bola possession ya ini sudah cukup bagus untuk Thomas Doll di bawah untuk Persija Jakarta. Udah sangat terbentuk cukup matang permainannya. Ya, dan untuk PSM Makassar ya tentunya yang saya ingin lihat bagaimana chemistry dari sektor lini tengah. Apakah sudah terbentuk cukup matang dengan chemistry pemain-pemain asingnya juga yang kemarin saya sudah bahas. Untuk Kike Linares jika misalkan dipasang sebagai line up, lalu Adilson juga sama. Saya ingin lihat bagaimana kontribusi dari pemain-pemain asing yang baru dan juga lini tengah dari PSM Makassar. Ya, karena ini yang menjadi sorotan utama saya kemarin pada saat friendly match lawan Persik Kediri ya nggak disiarin gitu. Jadi saya nggak bisa mengambil pelajaran dari pertandingan PSM Makassar kemarin lawan Persik. Ini yang saya akan lihat besok untuk kedua tim ya. Persija Jakarta dari masalah menciptakan peluang untuk menjadi gol, dan untuk PSM Makassar yang saya ingin lihat adalah chemistry dari pemain-pemain baru, lalu kekompakan dari pemain lini tengah ya. Ini saya akan lihat apakah Persija Jakarta akan bermain pressing atau justru PSM Makassar akan bermain pressing. Nah ini juga dari segi pertahanan kita sama-sama akan lihat, karena ini juga mendukung penyerangan kedua tim. Ya, nanti kita ketemu di video review untuk Persija Jakarta dengan PSM Makassar. Lalu next yang terakhir ada Barito Putra lawan Persita Tangerang. Ya, ini kick off-nya juga sama seperti Persija lawan PSM. Ini bermain di kandang Barito Putra. Jadi artinya untuk Barito Putra ya tentunya memiliki modal lebih ya karena bermain di depan supporternya sendiri atau pendukungnya sendiri. Jadi untuk Barito Putra dan Persita Tangerang, kalau dilihat dari komposisi pemain, ini sama-sama bagusnya kalau saya bilang. Sama-sama kuatnya. Tinggal kembali lagi untuk Barito Putra, saya ingin lihat sejauh mana Coach RD bisa membentuk skema terbaik untuk Barito Putra. Karena ini yang menjadi sorotan utama saya dari Coach RD bersama Barito Putra. Ya, skema permainannya ini yang saya belum lihat matang atau sering berjalan konsisten. Padahal Barito Putra diisi oleh pemain-pemain yang menurut saya ya cukup bagus, merata semua dari sektor pertahanan, tengah, dan penyerangan. Jadi ini yang saya ingin lihat di pertandingan besok ya, skema permainan dari Coach RD. Dan untuk Persita Tangerang di bawah dari Luis Duran ya permainan cepat memang salah satu menjadi andalan dari permainan Persita Tangerang. Tapi seringkali Persita Tangerang pun juga bisa bermain dengan mengandalkan bola possession. Nah ini yang saya ingin lihat ya jelas besok bagaimana sektor lini tengah dan juga lini depan untuk bisa membuka keran gol. Ya kalau berbicara dari skema permainan, saya bilang Persita Tangerang tidak ada masalah di skema permainan, sudah terbentuk. Ya tinggal ya menjaga konsistennya aja untuk Persita Tangerang di skemanya. Lalu komposisi pemain juga cukup bagus dari sektor belakang, tengah, dan depan ini sudah cukup merata semua, cukup baik lah. Nah tinggal di masalah membuka keran gol ini. Apakah Persita Tangerang bisa menciptakan lebih dari 2 gol di pertandingan besok? Nah ini kita akan lihat. Ya karena yang saya ingin lihat di Persita hanya di masalah membuka keran gol.
kalau masalah skema permainan sejauh ini ya saya kira nggak ada masalah, dengan komposisi pemainnya juga sama. Ya, jadi untuk Barito Putra dan Persita Tangerang, ya tentunya kembali lagi untuk Barito Putra di Coach RD, skemanya akan seperti apa, dan untuk Persita Tangerang, ya saya ingin lihat ya dari skema permainannya konsisten atau enggak, lalu bagaimana dalam hal menciptakan gol, ya memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin akan tercipta. Nah ini saya juga akan lihat dari Persita Tangerang. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review untuk Barito Putra dengan Persita Tangerang. Selamat menonton untuk kedua supporter dan juga selamat bertanding untuk kedua tim. Terima kasih, sampai ketemu di video review. See you.